Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan ya kalau kita bertemu kembali dalam ibadah Sabtu bersama dengan GKRHI Jemaat El Shaddai. Mari kita mau satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kalau siang hari ini masih ada waktu, ada kesempatan untuk kembali kami bisa beribadah ya Bapa. Kami bersyukur kalau sebentar juga Tuhan Yesus kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Bapa Engkau berkuasa atas firman-Mu siang hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, kuduskan untuk menjadi saluran berkat-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kuasa-Mu siang hari ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, siapapun yang bergabung untuk mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu berkuasa atas setiap jemaat-Mu ya Bapa. Ikat semua yang jahat, patahkan semua yang membelenggu. Biarlah Roh-Mu, Roh Kudus yang menuntun dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Tuhan berkati, kami mau buka hati kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan ya kalau hari ini kita kembali berkumpul. Ya saya percaya ya bahwa persekutuan di dalam Tuhan itu adalah satu hal yang terindah dalam hidup kita gitu ya. Karena masalah boleh ada, keadaan yang tidak baik boleh ada. Tetapi kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, disitulah kekuatan di dalam hidup kita. Disitulah Tuhan bisa menuntun kita, menolong kita saudaraku. Ya seringkali mungkin kita tidak mengerti, kita tidak tahu. Mungkin keadaan kita juga terbatas. Tetapi kita bersyukur kalau masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Biarkan kesempatan-kesempatan ini juga kita boleh pakai untuk kita juga terus belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ya puji nama Tuhan. Siang hari ini kita akan sama-sama membuka firman Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan akan diambil dari kitab Maleaki ya saudaraku ya. Maleaki 2 ayat 17 sampai dengan Maleaki 3 ayat 5. Maleaki 2 ayat 17 sampai dengan Maleaki 3 ayat 5. Ya judul perikopnya Tuhan datang untuk menghukum saudaraku ya. Saya akan bacakan dari ayat 17. Di sini dikatakan, kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan, kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Ya saudaraku, ya kalau kita baca firman ini ayat 17 ini yang pertama ya saudaraku ya. Di sini kan bagaimana Tuhan dengan jemaat itu nggak nyambung gitu ya. Kalau firman Tuhan katakan kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu ya. Tetapi di sini jemaat dengan cara bagaimana? Ya saya merenungkan ayat ini ya saudaraku ya. Judul firman hari ini dikasih judul bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Ya saudaraku, sebenarnya hidup di dalam Tuhan itu adalah satu kepastian. Janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan katakan itu pasti saudaraku. Tetapi kita manusia saudaraku seringkali meragukan Tuhan. Seringkali tidak percaya. Ya karena kita mengalami secara fakta, secara keadaan seringkali berlawanan dengan firman, berlawanan dengan janji Tuhan saudaraku. Apakah Tuhan tidak sanggup? Apakah janji Tuhan tidak bisa digenapi? Ya saya percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tetapi hari ini kita mau sama-sama belajar gitu ya, bahwa ternyata untuk kita juga menyambut Tuhan, menerima Tuhan, ya bukan seperti begitu aja ya. Ternyata memang ada yang dikerjakan, ada yang dipersiapkan. Sehingga ketika kita juga tidak mengikuti Tuhan, kita tidak mengalami itu. Saya secara pribadi terus belajar sampai hari ini saudaraku ya. Ya belajar bagaimana untuk terus bisa tunduk, mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya ketika diperhadapkan keadaan, ketika diperhadapkan masalah, ya bagaimana masalah ini terjadi, Tuhan izinkan, tujuan Tuhan apa. Ya saya pun sampai hari ini masih terus belajar saudaraku. Dan kalau hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan ini, ya saya kasih judul bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Jadi di dalam Tuhan itu adalah satu kepastian. Dari ayat 17 ini kan digambarkan bagaimana Tuhan dengan manusia tidak nyambung gitu. Ya kalau dibilang kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu gitu ya. Jadi ya mungkin sering kali ya kita juga masih berdoa lah, masih beribadah lah. Tetapi apa yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita, dari perkataan kita belum tentu nyambung sama Tuhan. Ya kadang-kadang kita berpikir saudaraku ya,
Ketika kita melihat keadaan, kita kadang-kadang merasa bahwa oh, sepertinya kok Tuhan tidak bekerja, sepertinya kok Tuhan tidak menolong, sepertinya oh Tuhan tidak adil, seperti kok Tuhan tidak melihat gitu ya. Di sini kan dikatakan ya, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah ia berkenan. Dan jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Ketika kita melihat sesuatu mungkin kejahatan, ketidakbenaran, kok sepertinya dibiarkan? Ya kok kadang-kadang kan begitu. Kelihatannya orang yang tidak beribadah itu kelihatannya lebih enak daripada mungkin yang beribadah gitu ya. Ya kelihatannya seperti itu gitu. Jadi ada pandangannya, oh sepertinya tidak adil, Tuhan tidak menolong. Bahkan yang berkenan itu orang yang berbuat jahat. Saudaraku, kalau sampai hari ini hati kita, pikiran kita, perasaan kita, mata kita melihat dan pikiran kita masih merasakan itu, ya berarti kita belum mengenal Tuhan dengan benar. Berarti kita belum percaya kepada Tuhan dengan benar, saudaraku. Ya karena kebenaran itu ya dan amin, firman itu ya dan amin, janji Tuhan itu ya dan amin. Sekarang bagaimana kita menerima janji itu, percaya janji itu, dan bertahan terus berharap, terus percaya bahwa janji itu pasti akan digenapi. Ya, nanti kalau kita lihat ke bawah, saudaraku, ya sebenarnya yang membuat tidak bisa itu ya karena banyak dalam hidup kita ini yang tidak murni. Tuhan itu kudus, Tuhan itu murni. Ya, ketika kita tidak kudus, ketika kita tidak murni, kita berlawanan dengan Tuhan. Dan di saat kita berlawanan dengan Tuhan, itu jalannya udah berbeda. Sehingga Tuhan tidak bisa menggenapi apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan itu butuh waktu lagi, butuh proses lagi. Dan dalam proses itulah yang kita sering mengalami. Kok sepertinya Tuhan lama, kok sepertinya Tuhan tidak menolong, sepertinya Tuhan tidak mengerti, sepertinya Tuhan tidak melihat. Saudaraku, itu yang kita perlu terus belajar. Kalau di sini dibilang kamu menyusahi aku, kata Tuhan. Ya, ketika kita tidak sepakat dengan Tuhan, ketika kita tidak sepakat dengan firman Tuhan, ketika kita tidak sejalan dengan Tuhan, disitulah kita berlawanan. Ya, itulah apa yang Tuhan mau kerjakan, saudaraku. Itulah bagiannya kita sebenarnya. Bagaimana kita berjuang untuk bertobat, untuk kita berhenti, dan untuk kita bisa mengikuti Tuhan, sepakat untuk mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan. Karena sebenarnya itu yang Tuhan mau. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, ya saya percaya Tuhan pasti akan menyatakan itu. Tetapi kalau masih dalam proses, itu yang seringkali membuat kita merasakan sepertinya Tuhan tidak tolong. Padahal di dalam Tuhan, kedatangan Tuhan itu pasti. Tuhan itu adalah satu kepastian, saudaraku ya. Nah, ini kan antara jemaat dengan Tuhan tidak nyambung, saudaraku. Nah, di sini kita lihat ya, bagaimana firman Tuhan itu menegaskan kembali. Di sini ya, saya lihat yang pertama ya, saudaraku ya. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Saudaraku perhatikan, Tuhan itu mempersiapkan. Di sini Tuhan mempersiapkan jalan. Tuhan Yesus mau turun ke dunia, ada Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus mau bekerja, ada hamba-hamba Tuhan yang diutus. Jadi hamba-hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan, saudaraku. Ya makanya saya juga, saudaraku, mungkin sebagai jemaat berarti kan harus belajar. Juga belajar mengerti, belajar menerima. Ternyata hamba Tuhan, lihat aku mengutus utusanku supaya mempersiapkan jalan. Ya kenapa kita juga harus sepakat dengan orang-orang yang diutus Tuhan? Karena memang Tuhan mengutus dia untuk mempersiapkan jalan supaya Tuhan bisa masuk. Nah sebaliknya juga buat hamba Tuhan, saya pribadi waktu dapat ayat ini saya renungkan, benar enggak saya benar-benar utusan Tuhan yang menyampaikan apa yang dari Tuhan sehingga itu membukakan jalan. Ya saudaraku, di sini kan kita lihat ya, ternyata Tuhan itu mempersiapkan, Tuhan itu membuka jalan. Ya Tuhan membuka jalan, dia mengutus. Makanya buat kita orang yang percaya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang yang mengenal Tuhan, bagian kita untuk kita benar-benar juga membuka hati. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang diutus dalam hidup kita, saudaraku, berarti Tuhan mau pakai itu. Tuhan mau pakai itu untuk mempersiapkan jalan supaya Tuhan bisa masuk dalam hidup kita. Kalau ada jalan, ya pasti kalau jalan itu sudah terbentuk, ya itu akan kelihatan ya. Bagi Tuhan mau lewat mana, seperti apa, itu kelihatan, saudaraku. Tapi kalau nggak ada jalan kan, ya
berarti itu bekerja lebih berat lagi. Mau terobos, ya kalau mau melewati hutan berarti kan akan banyak yang dipotongin, ya akan diterobos. Tetapi kalau jalan itu dipersiapkan, ya itu akan jauh lebih baik. Berarti itu terbuka. Ya berarti kan kelihatan, semuanya jelas, semuanya terang. Jadi yang pertama saudaraku gitu ya, bagaimana supaya kita bisa nyambung sama Tuhan. Tuhan sudah mengutus hamba-hambanya untuk mempersiapkan jalan buat Tuhan masuk dalam hidup kita. Jadi yang pertama saudaraku, kita harus tahu bahwa Tuhan itu mempersiapkan. Jadi proses-proses itu pasti Tuhan izinkan untuk mempersiapkan kita saudaraku ya. Saya mencatat gitu ya, Tuhan mengutus hamba Tuhan untuk mempersiapkan. Untuk mempersiapkan gitu. Jadi jemaat Tuhan, umat Tuhan dipersiapkan. Kita tidak tahu Tuhan mau berjalan di mana, mau melakukan apa. Tetapi Tuhan mengutus hambanya untuk mempersiapkan setiap umatnya, setiap anak-anaknya. Makanya firman Tuhan katakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Kalau di pengkhotbah semua itu ada waktunya. Kenapa ada waktunya? Ya itulah Tuhan bekerja dengan waktu Tuhan. Ya kalau hari ini namanya mulai bikin jalan. Saudaraku lihat kalau orang bikin jalan. Apa yang pertama dulu? Ya apa yang menghambat di situ dibabat semua. Dibabat sih ya kan. Kalau mau bikin jalan, pernah lihat kan bikin jalan tol, ya itu tanahnya dibeli dulu semuanya. Apapun yang ada di situ, mau rumah, mau pohon, apapun itu sebesar apapun, kalau itu udah dipersiapkan untuk jalan, semuanya diratakan. Ya, berarti kan itu ada proses. Ya jalan itu tidak langsung jadi. Ya, tetapi itu ada proses ya, ada proses direbut, kemudian dikuasai, habis itu dibuka, ya semua yang menghambat dihancurkan, jalan itu diluruskan sampai benar-benar jalan itu terbentuk. Ya saya percaya Tuhan juga masuk dalam hidup kita kan begitu. Banyak sekali yang menghalangi, banyak sekali yang menghambat saudaraku. Saya pribadi mengalami gitu ya, mulai dari pikiran, dari perasaan, ya. Itu banyak saudaraku, itu sama seperti kayak pohon-pohon, tembok-tembok. Ya kalau keras hati, keras kepala, ngotot, itu kan udah kayak tembok. Nggak bisa ya, jalan satu-satunya dihancurkan. Ya, belum lagi nanti yang bimbang, yang takut, yang khawatir, itu semua menghambat. Bagaimana Tuhan bisa masuk, bagaimana Tuhan bisa bekerja. Ya itulah makanya Tuhan utus hamba-hamba Tuhan. Ya makanya saya juga bersyukur kenapa kalau di gereja kita juga ada pelepasan. Itu sama aja Tuhan sedang mempersiapkan. Karena Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Jadi saudaraku ini yang pertama saudaraku ya. Kalau kita lihat kok keadaan tidak berubah. Kok kelihatan sepertinya tidak adil. Kok kelihatan sepertinya lambat. Apapun yang kita lihat saudaraku. Dan kalau kita merasa Tuhan tidak bekerja. Dari firman ini kita harus menyadari bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Dan Tuhan itu bekerja dengan kepastian, saudaraku. Dan di sini Tuhan mengutus hambanya. Ada orang-orang yang diutus Tuhan untuk masuk dalam hidup kita untuk mempersiapkan jalan. Nah sekarang bagaimana caranya supaya jalan itu terbuka? Berarti kita juga harus sepakat dengan hamba-hamba Tuhan, dengan orang-orang yang diutus Tuhan dalam hidup kita. Untuk mempersiapkan jalan itu. Kalau kita mau bekerja sama, kalau kita mau rela, kalau kita mau ya ketika diminta, oh lewat sini, oh seperti ini, oh ini harus dibuang, oh ini harus diratakan. Ya, saya percaya ada orang-orang yang Tuhan utus dalam hidup kita untuk mengingatkan kita, menuntun kita supaya jalan itu terbuka. Jadi yang pertama bahwa Tuhan itu mempersiapkan. Tuhan tidak pernah membiarkan begitu aja. Jadi kalaupun ada masalah, ada keadaan, itu adalah bagian dari proses. Karena Tuhan mau masuk dalam hidup kita untuk menguduskan kita, untuk memurnikan kita. Dan Tuhan kita itu dipersiapkan saudaraku, itu yang pertama. Makanya firman Tuhan katakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Jadi kita tidak bisa paksakan hari ini saat ini. Ya kalau itu berkenan, kalau itu seturut kehendak Tuhan, kalau itu izin Tuhan bisa juga hari ini. Tetapi kalau memang itu juga proses, saya percaya. Ya kenapa firman Tuhan katakan ya saudaraku ya, di 1 Petrus 1 ayat 7 ya saya bacakan buat kita semuanya ya, di 1 Petrus 1 ayat 7. Saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 7. Di situ dikatakan ya saya bacakan dari ayat 6 mungkin ya supaya lebih jelas. Bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan.
Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudaraku, ternyata pencobaan dan keadaan masalah itu untuk membuktikan kemurnian iman kita. Tuhan izinkan itu untuk memurnikan. Ya, jadi apapun keadaan-keadaan itu, kalau saat ini sedang proses, sedang berjalan saudaraku, ya kita relakan. Ya tadi kan Tuhan utus hambanya. Tuhan utus orang-orang masuk dalam hidup kita, menuntun kita untuk membuka jalan. Karena Tuhan mau bekerja, Tuhan mau masuk, Tuhan mau bekerja. Tuhan utus hambanya untuk membuka jalan dalam hidup kita. Dan makanya kita harus rela, kita harus percaya, kita harus tunduk kepada Tuhan. Karena Tuhan mempersiapkan, dan firman Tuhan katakan untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti ada waktu Tuhan untuk segala sesuatu. Tuhan yang merencanakan itu. Nah, yang berikutnya di sini dikatakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Nah, ini dia saudaraku ya. Tuhan mempersiapkan, Tuhan mengutus hambanya, orang-orang untuk mempersiapkan jalan buat kita saudaraku. Ketika kita mau dipersiapkan, saya percaya Tuhan akan persiapkan dan pasti akan ada jalan yang terbaik. Karena begitu tiba waktunya saudaraku, siap atau tidak siap, bisa atau tidak bisa, kalau sudah waktunya Tuhan mau masuk, Tuhan akan datang. Karena di sini dibilang, di sini dikatakan ya, dengan mendadak Tuhan yang kami cari itu akan masuk ke baitnya. Dengan mendadak, kita nggak tahu kapan waktu Tuhan. Tuhan kalau sudah waktunya Tuhan, mendadak seketika Tuhan bekerja, Tuhan masuk. Nah saudaraku, kalau kita tidak siap, kalau kita tidak rela, itulah yang jadi berlawanan. Itu menjadi kayak tarik-tarikan, jadi beban, jadi berat. Ya, tetapi kalau kita dituntun, diajari, diingatkan, dipersiapkan masuk, Tuhan mau bekerja, itu lebih rela karena begitu masuk jalannya udah ada, tempatnya udah ada. Tapi ketika itu tidak dikerjakan dengan, ya ketika kita tidak mau mempersiapkan diri, saudaraku, Tuhan itu bekerja, kita nggak pernah tahu, mendadak. Di sini kan dibilang mendadak. Tuhan yang kamu cari akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi kapan waktunya Tuhan kita tidak pernah tahu saudaraku. Kalau sudah waktunya Tuhan, siap atau tidak siap, bisa atau tidak bisa, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan bergerak. Dan ketika Tuhan bergerak, kita tidak siap, disitulah saudaraku terjadi pertentangan, berontak. Itu yang rasanya jadi beban, jadi masalah, jadi berat. Ya saudaraku, Tuhan, jadi biar hari ini kita belajar, Tuhan mempersiapkan saudaraku. Makanya kenapa ikut Tuhan itu dibutuhkan kerelaan, dibutuhkan ketundukan. Ya karena benar-benar kita nggak tahu. Saya pun belajar saudaraku. Ya kalau sampai hari ini juga belum mengerti, ya saya menyadari itu. Terlalu banyak yang menghambat dari pikiran, dari perasaan. Berkeras dengan pikiran sendiri, berkeras dengan perasaan sendiri. Itu yang menghambat. Padahal Tuhan mempersiapkan terus. Tuhan mempersiapkan terus. Tetapi ketika kita tidak mau menyerah, ya begitu Tuhan mulai bekerja, akhirnya jadi berontak, jadi berlawanan ya. Dan di sini dikatakan ayat yang ketiga, ayat yang kedua. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Saudaraku, ikut Tuhan itu tidak main-main ya. Kalau tadi Tuhan katakan dipersiapkan, yang kedua, begitu waktunya Tuhan siap tidak siap, Tuhan akan datang. Dan di sini yang ketiga saudaraku yang saya tangkap, siapa yang bisa bertahan kalau dia datang? Saudaraku, kita ini orang berdosa. Kita ini penuh dengan keterbatasan. Daging kita ini, firman Tuhan katakan seperti debu. Tidak ada kekuatannya. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan itu suci. Tuhan itu kudus saudaraku. Kekudusannya menghanguskan kita. Karena kalau kita tidak dikuduskan, kita tidak dilayakkan, kita nggak bisa bertemu dengan Dia. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita akan hancur, kita akan kalah. Kita nggak bisa. Ya, firman Tuhan katakan, daging ini tidak mampu melakukan hukum Taurat. Daging ini berlawanan dengan kebenaran. Daging ini nggak bisa. Kenapa Tuhan datang ke dalam dunia?
Kenapa Tuhan memberikan rohnya? Kenapa Tuhan menuntun? Kenapa Tuhan mempersiapkan? Supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan. Kalau nggak bisa saudaraku. Dengan kekuatan kita nggak bisa. Makanya di sini ayat 3, ya Tuhan sudah mempersiapkan. Tapi ketika kita tidak mau tunduk, ketika kita tidak mau nurut, ketika Tuhan datang saudaraku, siapa yang bisa tahan? Ayat 3 jelas sekali ya, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Kalau Tuhan sudah datang, kalau Tuhan sudah bekerja, siapa yang bisa melawan itu? Kalau Tuhan bergerak dengan pekerjaannya, dengan rencananya dalam kekudusannya, siapa yang bisa saudaraku? Dan di sini dibilang, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sagubun tukang penatu. Tuhan itu datang seperti api untuk memurnikan, seperti sabun untuk menyucikan. Ya karena Tuhan itu suci, Tuhan itu kudus saudaraku. Sehingga ketika dia datang, semua yang tidak suci, semua yang tidak kudus itu akan hanyut, itu akan hancur, itu akan hangus. Termasuk kita. Kita ini karena dapat belas kasihan Tuhan. Makanya kenapa kita harus rela, kenapa kita harus tunduk saudaraku. Karena dengan cara itulah kita bisa bersatu dengan Tuhan kita. Tuhan memberikan kasih-Nya mengampuni kita, menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita tidak rela, ketika kita tidak tunduk, ketika kita tidak mau nurut, kita jadi berlawanan. Akhirnya kita jadi kalah, kita jadi hancur. Jadi yang seharusnya menerima berkat tidak mendapatkan berkat. Ya malah sepertinya dihancurkan. Ya kenapa? Ya karena masih berlawanan. Ya, saya sendiri mengalami kenapa ini masih belum, kenapa ini masih belum. Saya menyadari saudaraku bahwa itulah Tuhan, gitu ya. Tuhan kudus, Tuhan kudus saudaraku. Kalau posisi kita tidak baik saudaraku, tidak bersama dengan Tuhan. Kapan sih posisi kita ini baik? Ketika kita tunduk kepada Tuhan, ketika kita nurut kepada Tuhan. Itu posisi yang terbaik dalam hidup kita saudaraku. Ketika kita berlawanan dengan Tuhan, kita pasti akan hancur, kita pasti akan kalah saudaraku. Kita gak bisa melawan Tuhan saudaraku. Kita gak bisa. Karena tanpa Tuhan, firman Tuhan udah jelas-jelas mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Roh yang sama yang diberikan kepada Tuhan Yesus, roh itu akan membangkitkan kita. Tanpa roh itu kita tidak bangkit. Tanpa roh itu gak bisa. Saudaraku mungkin pernah mengalami, ya mau percaya, tetapi ketika pikiran mengintimidasi, perasaan mengintimidasi, dan mengikuti pikiran, mengikuti perasaan, mengikuti kemauan, akhirnya berlawanan dengan Tuhan. Akhirnya jadi keadaan jadi nggak jelas, semuanya jadi beban. Ya kenapa? Ya berlawanan, dengan kekuatan sendiri nggak bisa mengerjakan. Ya jalan satu-satunya cuma satu. Memang cuma nurut, cuma tunduk. Dengan itulah kita bisa bertemu Tuhan, itulah kita bisa mendapatkan kekuatan Tuhan. Jadi kalau di sini dikatakan, saudaraku siapa yang dapat bertahan? Karena Tuhan datang dengan api, Tuhan datang dengan dikatakan ya, sebab ia seperti api, tukang pemurni logam dan seperti sabun, tukang penatu. Ya kalau api kan, kalau itu tidak dari emas, kalau itu modelnya ya seperti ilalang gitu ya, yang mudah hangus, langsung hangus. Ya sama juga seperti sabun gitu ya. Ya semakin sabun itu membersihkan, sehingga ketika ada yang tidak bersih itu akan terus ibaratnya tuh digosok. Ya sekarang bagaimana keadaan kita ya, kalau kita tidak menyerah, kita tidak tunduk, mengeraskan hati, api itu ada di situ terus. Rasanya panas, nggak sanggup. Siapa yang sanggup? Nggak ada yang sanggup saudaraku ya. Dan di sini kan di ayat 3 ya, ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudaraku, apakah Tuhan jahat? Kalau renungkan ayat ini, sebenarnya Tuhan itu terlalu baik. Ya, Tuhan itu terlalu baik saudaraku. Benar-benar Tuhan itu mengerjakan hidup kita itu luar biasa. Dia mengutus hambanya. Dia mempersiapkan jalan supaya dia bisa masuk. Supaya kita bisa dilayakkan untuk bisa bertemu Tuhan. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan waktu, memberikan kesempatan, memberikan proses supaya jalan itu ada. Supaya Tuhan bisa bekerja. Dan begitu waktunya Tuhan akan masuk. Dan di sini saudaraku, apa tujuan Tuhan masuk? Apakah Tuhan mau menghancurkan? Tujuan Tuhan bukan mau menghancurkan.
Tuhan justru mau meluruskan. Di sini dikatakan ya, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Supaya hidupnya dibenarkan, itu tujuan Tuhan. Jadi kalau tadi di awal, seringkali kita mungkin melihat kok sepertinya Tuhan tidak tolong, sepertinya Tuhan tidak bekerja. Saudara, kita harus menyadari, bukan seperti apa yang kita lihat. Memang untuk bisa bersama dengan Tuhan harus mengalami proses itu. Bukan Tuhan tinggalkan, bukan Tuhan lepaskan. Tapi Tuhan sedang bentuk, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang membebaskan, Tuhan sedang melepaskan, Tuhan sedang memurnikan. Makanya rasanya kok sepertinya kok sepertinya belum. Kalau memang masih belum selesai, belum saudaraku. Karena di sini kan ia akan duduk seperti orang yang memutihkan dan mentahirkan perak. Bayangkan Tuhan duduk di situ dan Tuhan mengerjakan hidup kita. Jadi saudaraku, firman ini benar-benar berarti kan Tuhan ada di situ. Tuhan bekerja di situ. Jadi kalau kita masih lihat, Tuhan gak adil, Tuhan gak peduli. Saudaraku, ingat baik firman Tuhan katakan dia duduk dan dia mengerjakan hidup kita. Ya makanya kita menyusahkan ke Tuhan. Ketika kita terus berontak, ketika kita terus protes, ketika kita terus marah, ketika kita terus kecewa. Padahal Tuhan duduk di situ, Tuhan mau memurnikan, Tuhan mau menguduskan. Tuhan mempersiapkan, Tuhan menuntun, Tuhan mengutus, Tuhan mengerjakan itu. Di sini dibilang ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Luar biasa kan saudaraku ya. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita jauh sekali dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin kita hari ini karena belum mengerti, kita bersungut-sungut, kita marah, kita kecewa, kita berontak, ya kita putus asa, ya kita tawar hati sama Tuhan. Padahal Tuhan duduk di situ. Tuhan duduk untuk memurnikan, untuk menguduskan. Ya, dia duduk saudaraku. Saya pas baca ayat ini saya pikir, Tuhan ya ampuni saya. Kalau sampai saat ini pun masih banyak yang sebelum mengerti. Padahal Tuhan duduk di situ, Tuhan mengerjakan hidup saya. Saudaraku, kenapa saya bilang kedatangan Tuhan itu pasti? Ini firman-Nya. Tuhan adalah satu kepastian. Dan dia benar-benar mau mengubah, mau menuntun, mau membebaskan, mau melepaskan. Sampai bisa mempersembahkan yang benar. Tuhan mengubah itu saudaraku. Jadi kalau kita melihat proses itu dan kita merasakan yang tadi di awal, saudaraku sadarilah. Biarlah hari ini kita mau bertobat sungguh-sungguh. Kita mau merendahkan hati kita. Kita mau menyadari betapa Tuhan mempersiapkan hidup kita untuk bisa menjadi yang benar. Diubahkan. Bahkan Tuhan itu duduk di situ mengerjakan hidup kita. Ya dia seperti dia bawa api untuk membakar supaya kita dimurnikan terus. Dia bawa sabun supaya dibersihkan terus, dikuduskan terus. Sampai di sini kan terutama dia dikatakan orang Lewi, ia mentahirkan orang Lewi. Orang Lewi itu orang yang bekerja di rumah Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan, orang yang melayani Tuhan. Apalagi sudah melayani Tuhan saudaraku. Ya kita harus hari ini dari firman ini biarlah kita sama-sama bertobat. Kalau hari ini kita masih merasa Tuhan tidak adil, kalau hari ini kita masih kecewa, masih marah, masih bersungut-sungut, bertobatlah. Berarti kita belum mengerti Tuhan. Kita belum mengenal Tuhan. Padahal dia duduk di situ. Dia dengan api, dia mau membakar semua yang tidak baik, mau memurnikan supaya bisa memberikan persembahan yang benar. Dan di sini lanjut lagi ayat 4, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Ya, setiap orang ketika baru pertama kali bertobat saudaraku, nggak pikir apa-apa. Yang ada itu hanya kerinduan, sukacita karena dijamah Tuhan. Tetapi dalam proses, karena melihat keadaan, melihat situasi, melihat masalah, melihat pergumulan, berubah saudaraku. Tetapi Tuhan luar biasa. Kalau hari ini firman Tuhan katakan, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun sudah-sudah. Ya berarti kan itu yang Tuhan mau. Ketika pertama kali Tuhan memanggil kita, ketika kita mengalami sukacita yang luar biasa, kita mengalami kemerdekaan, kelepasan, itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Supaya kita tetap bisa mempersembahkan yang terbaik,
supaya kita bisa tetap memberi yang benar di hadapan Tuhan, bahkan bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, itu kerinduan Tuhan. Jadi biarlah hari ini dari firman ini kita sama-sama belajar. Ketika proses itu terjadi, ketika waktu itu terjadi, ketika memang ada waktu untuk proses Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk membuka jalan. Ya mungkin saat ini lagi semuanya ditebas-tebas sampai benar-benar dibersihkan. Ya mungkin saat ini ada yang diruntuhkan, mungkin saat ini ada yang dibabat. Ya, tetapi itu pasti bagian dari proses untuk menjadi yang lebih baik. Ya memang sakit pada saat dikerjakan itu, tetapi kan ada tujuannya. Tujuannya itu supaya bisa mempersembahkan yang benar. Tujuannya supaya persembahan kita itu menyenangkan hati Tuhan, supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya hati kita kembali, hidup kita kembali. Jadi saudaraku, biarkan hari ini kita mau terima setiap proses dalam hidup kita. Kalau Tuhan sedang mempersiapkan jalan, kalau Tuhan sedang meratakan jalan, kalau Tuhan sedang membuka jalan, kita sambut dengan sukacita. Karena pada akhirnya ayat yang kelima di sini dikatakan, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, lihat, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi. Tetap pada akhirnya penghakiman itu akan terjadi. Tetap pada akhirnya akan dipisahkan. Tetap akan dipilih. Walaupun udah sama-sama dipanggil, sudah sama-sama mengenal Tuhan, mungkin sudah sama-sama melayani Tuhan, tetapi pada akhirnya tetap akan terpisah. Penghakiman itu akan ada. Ya, ketika orang itu tidak mau bertobat, ketika dia tidak mau menyerah kepada Tuhan, tidak mau tunduk kepada Tuhan, ya, dosa itu tidak bisa lepas. Belenggu itu masih tetap ada. Ya, sehingga perzinahan masih ada, sihir masih ada, dusta masih ada, penindasan masih ada. Bahkan ketidakadilan masih ada. Selama itu masih ada, saudaraku, itu yang membuat kita akhirnya terpisah dari Tuhan. Pada akhirnya itu akan dipisahkan. Ya, orang benar, ya kan, nanti kemenangan terakhir pada akhirnya akan kelihatan yang benar dan yang tidak benar. Ya, itu sendiri akan terjadi. Penghakiman sudah terjadi. Kebenaran itu, saudaraku, ketika kebenaran itu ada dalam hidup kita, kebenaran itu memerdekakan. Tetapi ketika tidak ada kebenaran dalam hidup kita, ya itulah yang membuat kita juga binasa, menjadi yang terhukum, menjadi yang dibinasakan. Tetapi ketika ada kebenaran, kita dimerdekakan, dilepaskan, dipisahkan. Sehingga benar-benar di sini kan dibilang, aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan menjadi saksi. Ya. Tuhan, kalau tadi awalnya Tuhan datang untuk menguduskan, pada akhirnya Tuhan akan datang untuk menghakimi. Karena kebenaran itu akan dinyatakan. Kebenaran itu akan dinyatakan. Ketika ada dalam kebenaran, pasti mendapatkan kemerdekaan, kelepasan, keselamatan. Tetapi tidak ada dalam kebenaran, ya, masuk dalam hukuman, dipenjarakan, dibinasakan, malah hancur. Jadi saudaraku, ini firmannya hari ini ya saudaraku ya, betapa itu adalah satu hal yang pasti, saudaraku ya. Penghakiman itu pasti akan terjadi pada akhirnya. Ya, kalau Tuhan sudah memperjuangkan kita, Tuhan mengutus hambanya, Tuhan mempersiapkan jalan untuk Tuhan bisa masuk, dan pada waktunya Tuhan masuk, dan bahkan juga Tuhan bekerja. Ya, dia datang dengan kekudusan, kemurnian. Tuhan bekerja untuk memurnikan, menguduskan hidup kita supaya bisa kembali dibenarkan, supaya bisa mempersembahkan yang benar, bisa menyenangkan hati Tuhan, supaya dimerdekakan, supaya diselamatkan. Tetapi tetap pada akhirnya, ketika tidak bersama dengan Tuhan, ketika tidak ada dalam kebenaran, itu akan terpisah dengan sendirinya, akan terpisah dengan sendirinya. Dan ketika yang tadi saya sudah sampaikan, ada dalam kebenaran diselamatkan, ya dimerdekakan, tidak ada dalam kebenaran, itulah terhukum, dibinasakan, hancur. Jadi saudaraku, biarlah hari ini kita mau sama-sama belajar dari firman ini. Ketika proses itu sedang terjadi, saudaraku, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan kurang tajam, tetapi dosa yang menghambat. Ya, kenapa bertele-tele, kenapa dosa itu yang perlu diselesaikan? Karena dosa itu yang menghambat.
Dosa itu yang menghalangi. Itu yang perlu terus dibuang, saudaraku. Supaya benar-benar proses itu berjalan, proses itu selesai, sampai akhirnya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita tidak mau menyerah kepada Tuhan, ketika kita terus berlawanan dengan Tuhan, sekalipun Tuhan sudah masuk, sekalipun Tuhan mau menguduskan, sekalipun Tuhan mau mengerjakan, tetapi ketika kita tidak mau menyerah, kita terus berlawanan, disitulah saudaraku, pada akhirnya penghakiman itu akan terjadi. Jadi ini firman Tuhan yang bisa dibagikan hari ini. Biar ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita, saudaraku. Kita bersyukur kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita sudah dipilih Tuhan. Luar biasa Tuhan mengasihi, luar biasa Tuhan mengampuni, luar biasa Tuhan menuntun. Bahkan firman hari ini tuh luar biasa bahwa kedatangan Tuhan itu pasti. Jadi kalau Tuhan memberi waktu, memberi kesempatan untuk dipersiapkan, untuk dilepaskan, untuk dimerdekakan, untuk dibenarkan, untuk dikuduskan, kita ambil kesempatan itu, saudaraku. Walaupun mungkin jatuh bangun, walaupun mungkin tidak gampang, walaupun mungkin ya seperti apalah, tetapi setiap kita kalau kita masih mau meresponi, saya percaya Tuhan duduk, Tuhan mengerjakan terus buat kita, saudaraku. Ya, biarkan firman ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Apapun yang sedang dihadapi saat ini, mari saudaraku jangan menyerah, jangan tawar hati, jangan putus asa, tetapi datanglah kepada Tuhan. Bukalah hatimu kepada Tuhan. Ya, relakanlah hatimu ya, supaya bisa mendengar suara Tuhan, supaya bisa mendengar firman Tuhan, supaya bisa meresponi Tuhan, supaya benar-benar Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Kalau Tuhan duduk untuk memurnikan, Tuhan duduk untuk menguduskan, biarkan itu bisa menjadi bagian dalam hidup kita, bahwa kita menerima Tuhan, kita mengikuti Tuhan, sehingga akhirnya kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita dimerdekakan, kita diselamatkan. Puji nama Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa dibagikan hari ini. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Mari saudaraku, kita satukan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur ya Bapa buat siang hari ini, buat firman-Mu Tuhan Yesus yang Kau berikan bagi kami. Tuhan Yesus, biarlah kami terus belajar untuk membuka hati, untuk mau mendengar, untuk mau menerima, untuk mau mengerti Bapa. Betapa Engkau Tuhan yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Engkau mempersiapkan setiap anak-anak-Mu. Kau mengutus hamba-hamba-Mu untuk mempersiapkan setiap anak-anak-Mu, untuk membukakan jalan bagi setiap anak-anak-Mu. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau membuka jalan untuk bisa masuk di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Engkau masuk untuk menguduskan, Engkau masuk untuk menyucikan, untuk memurnikan, untuk menyelamatkan. Roh Kudus bekerja lebih lagi Bapa. Kalau firman Tuhan katakan hari ini, Tuhan duduk untuk mengerjakan hidup anak-anak yang umatnya. Tuhan, biarlah kami boleh mengerti bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan duduk bersama dengan kami, Tuhan mengerjakan hidup kami. Biarkan dari firman ini Bapa, setiap anak-anak-Mu, setiap yang percaya kepadamu, membuka hati Bapa, mengerti, menyadari, dan mau bekerja sama dengan Tuhan, mau merelakan, mau mengikuti, karena sungguh-sungguh Tuhan mengerjakan hidup, Tuhan mengerjakan, Tuhan menuntut, Tuhan tidak membiarkan. Biarkan Tuhan Yesus tidak berontak, tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak marah, tetapi justru merendahkan hati, bertobat, percaya, dan menerima Tuhan. Dan biarlah benar-benar Bapa, Engkau bekerja dengan sempurna di dalam setiap anak-anak-Mu, khususnya yang mau meresponi, yang mau mendengar, yang mau menerima. Bekerjalah dengan sempurna ya Bapa, untuk membebaskan, untuk melepaskan, untuk menyucikan, untuk menguduskan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, biarkan firman ini dimateraikan Bapa, supaya benar-benar firman Tuhan ini mempersiapkan setiap anak-anak Tuhan yang mau mendengar, yang mau menerima, untuk dibebaskan, dilepaskan, untuk dimerdekakan, untuk bisa memberi persembahan yang benar kepada Tuhan, untuk bisa menerima yang dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ambil alih sepenuhnya Tuhan Yesus. Berkati ibadah siang hari ini, setiap anak-anak-Mu yang sudah datang beribadah, apapun yang dikerjakan lewat pujian penyembahan, lewat firman, bahkan yang memberikan persembahan, Tuhan berkati ya Bapa, Tuhan kuduskan. Biarkan itu semuanya boleh sampai di hadapan-Mu ya Bapa, dan biarkan firman ini juga dimateraikan Bapa, sehingga setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini bisa mengerti, bisa menyadari bahwa Tuhan bekerja, Tuhan mempersiapkan, bahwa ada waktu Tuhan akan masuk. Biarkan mau merelakan hati, mau merelakan hidupnya, untuk dibebaskan, dilepaskan, untuk dimurnikan, untuk dikuduskan, untuk bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, untuk bisa ada dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa.
Bapa, ambil alih sepenuhnya, materaikan firman-Mu, berkuasalah atas seluruh ibadah kami ya Bapa. Tuhan memberkati di dalam kehidupan, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu Tuhan berkati. Biarkan yang siang hari ini benar-benar meresponi, mendapatkan lawatan Tuhan, mendapatkan kekuatan Tuhan, sehingga benar-benar dipisahkan dari dunia ini Bapa, dipisahkan dari kebinasaan, dilepaskan dari maut dan dimerdekakan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami mau tutup ibadah kami siang hari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat-berkat dari Bapa Surgawi, terimalah cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus menuntun, menolong, menghibur, menyelamatkan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terimalah dan katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semuanya. Sampai bertemu kembali. Shalom.